dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Endang Murtiningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan prodi pelayaran kapal niaga. Nomor peserta saya 2016-9825722. Saya guru di SMK Negeri Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saya mengajar mapel dasar-dasar Nautika Kapal Niaga kelas 10 Nautika Kapal Niaga. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Panjang satu, maju, jalan. Panjang dua, maju, jalan. Pimpinan kembali, duduk siap, gerak. Lapor pelajaran siap dimulai, laporan selesai. Lanjutkan. Mulai pelajaran, ayo kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dulu. Istirahat tepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Siapa kita? SMK Negeri 2. Taruna SMK Negeri 2. Luar biasa, bisa. Ya, tepuk tangan. Terima kasih atas semangatnya anak-anak. Anak-anak kita absen ya. Siap, Ridho, siap hadir. Jifat, Siap hadir. Habibi, Siap hadir. Narelia. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siap Ferdi. Siapa? Ferdi. Ferdi kenapa? Sakit. Sakit. Baik. Ada lagi yang sakit? Siap Bu. Dimas sakit juga. Izin. Oke. Roni, Alfa. Bima izin. Baik, kita doakan ya, semoga kalian teman-teman kalian yang sakit akan beranjak sehat. Amin. Anak-anak, walaupun pandemi sudah selesai, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Baik, ada nggak di sekitar kita? Kotoran? Siapa? Tidak ada. Kalian sudah piket ya tadi ya. Kenapa anak-anak kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu Dari iman. ya dari iman. Bersih itu maka Sehat. sehat. Kalau kalian bersih berarti kalian insya Allah Sehat. baik. Hari ini Ibu punya motivasi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Maksudnya kayak
milih mereka yang menyiapkan hari ini. Ada yang tahu? Berarti mulai sekarang kita harus menyiapkan diri. Caranya? Dengan belajar. Jadi mulai sekarang kita harus mulai belajar bersungguh-sungguh. Baik. Oke, untuk mengingat pelajaran minggu kemarin, ada yang tahu kemarin itu mempelajari tentang apa? Menguji menjawab, Bu. Ya, gitu. Proses kerja dan persiapan pembayaran, Bu. Ya, baik. Ada yang bisa membantu Ibu menerangkannya? Ya, Bu. Ya, Habibie. Pelayaran lokal, pelayaran saudara, pelayaran samudera. Ya, bagus. Ada yang bisa menjelaskan Ibu tentang persiapan pelayaran? Siap, izin jawab, Bu. Ya, Iwan. 5 harus bisa 1 berperilaku terhormat, cakap dan terlatih. 2 bekerja di kapal per 500 titik. 3 bisa mengoperasikan navigasi. 4 melakukan diri jaga untuk pengamatan mortar. Dan 5 siap beraksi pada keadaan krisis. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan bagi semua yang bisa menjawab. Anak-anak, lihat ya gambar ini tentang gaji pelaut, tentang kerja di pelayaran. Jadi materi kita hari ini nanti kurang lebih akan seperti yang terlihat di layar ini. Selanjutnya kita melihat peta konsep anak-anak. Kita sekarang berada di tengah, yaitu mempelajari persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, dan sertifikat keahlian ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong Ridho dibaca nomor 1. 1. Persyaratan kerja di kapal. Baik, nomor 2, Iwan. Nomor 2. Kontrak kerja. Tentang kontrak kerja. Oke, Nara, nomor 3. Nomor 3 buku pelaut dan sertifikat keahlian. Baik. Langkah pembelajaran kita nanti adalah melihat video. Kemudian setelah itu Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Kemudian kalian berdiskusi sesuai dengan LKPD, presentasi, dan penilaian. Paham ya? Siap. Apakah kalian tahu tentang COC? Siapa yang menjawab, Bu? Ya, silakan. COC adalah sertifikat kompetensi atau sertifikat keterampilan, Bu. Ya, bagus. Kira-kira saat bekerja di laut itu kalian harus mempunyai sertifikat dan keahlian? Mohon izin jawab, Bu. Ya. Dan kita sudah mempunyai persyaratan keterampilan dan keahlian saat bekerja di laut, karena di laut membutuhkan keterampilan yang banyak saat membawa muatan tertentu dan saat menghadapi keadaan darurat di laut. Ya, jadi kita harus mempunyai sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan ya. Ya, baik. Kira-kira kalian pernah nggak melihatnya? Kalian pernah nggak sekalipun melihat sertifikat keahlian ataupun sertifikat keterampilan pelaut itu? Pernah nggak bentuknya itu kayak apa? Belum? Kalau belum nanti kita akan lihat bentuknya kayak apa. Baik anak-anak, saatnya kalian mengamati video dan gambar yang akan tersedia. Silakan. Saudara, beginilah kondisi kapal motor Bandar Lestari yang terbakar di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat tengah bersandar di dermaga 006 pelabuhan Sunda Kelapa. Selain bagian kapal, kebakaran juga menghanguskan sejumlah kendaraan roda 4 yang berada di dalam kapal. Ombak di Laut Pulau Sukong 16 Kepulauan Riau. Penyelamatan APK jatuh ke laut. Buah kapal kargo Kaisar kapal ini jatuh ke laut Selasa pagi. Penumpang
Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, apa tanggapanmu? Apakah setelah melihat tayangan video tersebut sudah dapat menggambarkan tugas yang akan kalian kerjakan? Silakan kalian bertanya. Ya, Adit. Kenapa gaji pelaut tinggi? Kenapa? Kenapa gaji pelaut tinggi? Kenapa gaji pelaut tinggi? Ada yang bisa menjawab? Bantu Ibu menjawab. Mohon jawab, Bu. Ya. Karena besaran gaji ini tentu sebanding dengan berbagai resiko dan lingkungan pekerjaan yang keras. Ya, kenapa gaji pelaut tinggi? Karena resikonya besar. Ya kan, Bibi? Ada lagi? Berapa sih gaji pelaut itu? Berapa gaji pelaut itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Bisa jawab. Gaji seorang pelaut disesuaikan dengan posisi yang dimiliki. Seorang nakoda berpengalaman bisa digaji 147 juta per bulan, sementara seorang perwira bisa digaji 16 juta per bulan. Besaran gaji ini juga tergantung pada perusahaan serta jenis pekerjaan dari kapal. Ya, betul. Gajinya besar ya, tergantung dari perusahaan dan posisi pelaut itu di kapal. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Ya, silakan Adek. Alasan gaji pelaut tinggi itu apa aja sih, Bu? Apa alasan gaji pelaut tinggi? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Mengapa gaji pelaut itu tinggi? Ya, Yang pertama karena keselamatan kerja. Perlu diketahui bahwa besaran gaji pelaut setara pula dengan berbagai risiko dan tuntutan ketika berlayar. Salah satu alasan gaji pelaut lebih tinggi dari profesi lainnya adalah karena faktor keselamatan kerja. Bekerja mengalami laut yang luas dan lapang, sangat berisiko sebab cuaca bisa berubah dengan cepat. ya betul. Apa yang dikatakan Dika? Karena resikonya tinggi kalau bekerja di laut itu bisa membahayakan jiwa kita. Ada lagi yang bisa menjawab kenapa gaji pelaut itu tinggi? Boleh saya jawab, Bu? Ya, silakan. Tingkat kejenuhan tinggi bagaikan pengembara, pelaut juga dituntut untuk mengarungi lautan lepas dalam kurun waktu yang lama, hanya berhari-hari. Ada pula yang pelaut yang harus berlayar hitungan bulan dan tahun, berada di dalam kapal yang pemandangan lautan lepas setiap hari, tentu membuat orang merasa bosan. Apalagi di lautan lepas, sulit untuk dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang dicintai. Itu hal ini membuat pekerjaan sebagai pelaut memiliki tingkat kejenuhan yang tinggi. Ya, itu ya. Ada lagi kenapa tinggi? Karena yang dilihat hanya itu aja, hanya laut aja. Dan di laut itu memakan waktu yang lama, nggak cuma sebentar. Maka kenapa gajinya tinggi? Gaji pelaut tinggi karena pelaut itu punya keterampilan khusus. Dan di dalam mengambil keterampilan khusus itu, pelaut itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Itu saja yang disebut sertifikat keterampilan dan sertifikat keahlian. Itu uangnya tidak sedikit. Maka kenapa gaji pelaut itu tinggi? Karena modalnya itu juga tinggi. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Resiko perubahan. Selain berbahaya, muatan yang dibawa oleh pelaut juga memiliki nilai yang berbeda. Maka tak heran jika muatan kapal lalu dijarah oleh selompok. Mengingat daya tersebut, biasanya pelaut yang melintasi daerah perombakan akan diberi gaji yang tinggi. Selain itu disediakan kompensasi karena resiko kematian di daerah rawan perombakan. Ya, jadi kenapa gaji pelaut tinggi? Karena di laut juga rawan perombakan. Kalau perombakan itu tentu berbahaya untuk keselamatan jiwa pelaut itu, makanya gajinya tinggi. Nah, kita tadi sudah melihat betapa beratnya medan pekerjaan yang dilalui oleh pelaut. Nah, kita nanti akan berdiskusi tentang sertifikat keterampilan, apa saja yang harus disiapkan jika kalian ingin bekerja sebagai pelaut. Lanjut kita. Kita juga akan berdiskusi bila kita akan bekerja di salah satu perusahaan pelayaran manapun. Tentu sebelum bekerja kita mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan tempat kita bekerja secara tertulis. Perjanjian apa itu? Nanti akan kalian cari. Kemudian seperti halnya pengemudi kendaraan bermotor yang harus dimiliki surat-surat atau persyaratan berkendara, maka seorang pelaut itu juga harus memiliki beberapa surat kuasa atau surat untuk bisa
bisa berlayar. Nah, surat untuk bisa berlayar itu apa aja, dokumen apa aja, nanti juga kalian akan bahas dalam diskusi. Lanjut ya. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 Andika, Adikarsa, Angga, Aditesia. Kemudian kelompok 2 Narelia, Franz, Gifford, Yuan. Yang kelompok 1 membahas LK 1.1, membahas buku pelaut. Kemudian yang kelompok 2 membahas LK 1.2, membahas sertifikat kepelautan. Dan yang terakhir kelompok 3 ada Wira, Rido, Habibie, dan Lili membahas LK tentang perjanjian kerja laut. Paham ya anak-anak? Siap. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LK-nya. Silakan dibuka, baca. Anak-anak, lihat, buka di lampiran 2 ya. Nah, di lampiran 2 itu ada form penilaian. Nanti pada saat presentasi, kalian yang tidak berpresentasi, kalian menilai teman kalian yang di depan. Jadi yang 2 kelompok yang tidak presentasi menilai teman kalian yang di depan. Ada itu formatnya, nanti kalian tinggal centang ya. Nanti habis itu dikumpulkan ke Ibu kalau sudah selesai semuanya. Nah, ada nggak yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi. Kerjakan sesuai yang ada di LK. Kak Ibu punya HP-nya, kalian bisa lihat di internet. Ini yang mana? Ada nggak? Yang mana? Ada lagi? Ibu kasih waktu 20 menit, silakan berdiskusi. Jamil, ayo kita soalnya. Ada yang merasa kesulitan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Jadi membahas LK. Ya, mengidentifikasi. Ya, mencari ya tentang perjanjian kerja laut. Semua paham ya tentang tugasnya ya? Ada yang mengisi LK, ada yang mencari jawaban, ada yang membuat apa? PowerPoint. Kemudian ada nanti siapa yang jadi ketuanya, anggotanya siapa? Sudah dibagi kelompoknya? Sudah kan? Sudah tahu tugas masing-masing kelompok kan? Sudah. Oke. Bagian kelompoknya sudah tahu tugas masing-masing. Kelompok 2. Apa? Apa? Kesulitan di kelautan ya? Ada kesulitan? Ada yang kesulitan? Nomor 1. Misalnya di pelaut ya? Ada yang mau bertanya? Siap ya.
Baik anak-anak, sudah selesai ya waktu untuk berdiskusi. Sekarang saatnya untuk berpresentasi. Kalian persiapkan yang mau presentasi ya. Kelompok 1 dulu, silakan presentasi. Presentasi kami dari kelompok 1 dengan anggota sendiri kita, Adit, Angga dan Ade akan membahas satu titik satu, yaitu mengidentifikasi buku pelaut. Buku pelaut merupakan sebuah buku untuk mereka yang akan melakukan kegiatan berlayar menggunakan kapal. Buku pelaut ini wajib dimiliki setiap pelaut layaknya sendiri. Karena jika pelaut tidak memiliki buku pelaut, maka mereka bisa saja diturunkan dari atas kapal. Tidak hanya itu, buku pelaut juga bisa dijadikan sebagai sebuah paspor perjalanan. Pasalnya, pelaut sejatinya akan melakukan perjalanan ke banyak tempat dan negara dan bisa berlaku di seluruh dunia, layaknya seorang pilot dan pramugari. Pelaut sih memiliki buku. Sama seperti kita ingin melamar pekerjaan lainnya, jika kamu ingin menjadi seorang pelaut pun kamu tetap harus melampirkan jasa. Nah, selain sebagai identitas dan syarat layar, buku pelaut juga bisa sebagai untuk syarat menjadi pelaut sejati. Pasalnya di dalam buku pelaut tersebut nantinya jasa sekolah pelayaranmu akan dilampirkan. 4. Berisi catatan kesehatan si pelaut. Manfaat buku pelaut yang selanjutnya adalah bisa dituliskan catatan kesehatan si pelaut. Terlebih untuk menjadi pelaut yang andal, kamu harus memiliki kesehatan fisik yang baik. Nah, di dalam buku tersebut juga terdapat bukti bahwa kamu tidak memiliki catatan penyakit. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Bu, ini Ya. dari kelompok 3. Silakan diri. Berapa biaya pembuatan buku pelaut? Berapa biaya pembuatan buku pelaut kelompok 1? Manajer menjawab, Bu. Ya. Berapa biaya pembuatan buku pelaut? Informasi biaya ya. Biasanya calon pelaut harus menyiapkan dana untuk membuat buku pelaut sekitar 200 hingga 300 ribu. Namun sebenarnya harga ini biasa tergantung dari perusahaan yang menyediakan buku pelaut dan juga dipengaruhi oleh nilai dan pelabuhannya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Muhammad Jarasa Hatam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Izin perkenalan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Narelia, Hans, Jifar dan Iwan ingin membahas tentang langkah 1.2, yaitu mengidentifikasi sertifikat kepelautan. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, untuk dapat bekerja di kapal sebagai ABK, pelaut harus memiliki kualifikasi keahlian atau keterampilan. Keahlian atau keterampilan itu dinyatakan dalam sertifikat kepelautan. Yang dimaksud sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah. Kedua, sertifikat kepelautan apa saja yang harus dimiliki pelaut. Ada 2 jenis sertifikat kepelautan, yaitu A. Sertifikat keahlian pelaut, Certificate of Competency atau COC. B. Sertifikat keterampilan pelaut, Certificate of Proficiency atau COP. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2 ini? Ya, silakan. Misalkan saya diberi contoh sertifikat BST diperbarui setiap berapa tahun. Sertifikat BST diperbarui setiap berapa tahun? Kelompok 2. Manajer jawab. Sertifikat BST diperbarui setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun. Di mana
Izin bertanya Bu. Iya. Ini dari kelompok 3. Ya, Giri. Bisakah saya diberi contoh sertifikat keterampilan lainnya? Mohon izin jawab Bu. Ya, silakan. 1 SCRB Survival Craft Generasi Bot. Yang pertama memiliki BSc, yang kedua masa layar minimal 6 bulan. Lalu ada AFF, Advanced Firefighting, ada MFT, Medical First Aid, MC Medical Care, SAT, Security Awareness Training, Sertifikat Keterampilan Kewaspadaan Keamanan, dan SDSD, Sertifikat Keterampilan Tugas Keamanan. Sudah? Siap. Gimana kelompok 3? Siap, cukup. Oke, ada lagi yang mau bertanya menanggapi? Mohon izin bertanya Bu. Ya. Kita dari kelompok 1. Kelompok 1. Bisakah saya diberi contoh sertifikat keterampilan terkait kompetensi? Mohon izin jawab. Sertifikat keterampilan terkait kompetensi yang pertama ada simulator, yang kedua ARPA simulator, yang ketiga FD simulator, yang keempat GMDSS Global Maritime Distress Safety System, yang kelima BRM Bridge Rescue Management, yang ketujuh BRM Engine Rescue Management, yang terakhir Ship Security Division. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok 3. Tidak. Bisakah saya diberi contoh sertifikat keterampilan terkait jenis kapal? Sertifikat keterampilan terkait jenis kapal yang pertama BOCT Basic Oil and Gas Tanker, yang kedua BLGT Basic Liquefied Gas Tanker, yang ketiga AOT Advanced Oil Tanker, yang keempat ELGT Advanced Liquefied Gas Tanker, yang terakhir DCT Advanced Chemical Tanker. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari bertanya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya banyak bertanya apakah bisa menjadi kaos hanya dengan sertifikat BSc. Silakan. Ya, nomor 2. Faktanya ada banyak pelaut yang hanya memiliki sertifikat BSc. Jabatan mereka antara lain working keeper, klasik, entah bagaimana awal masuknya. Bagi yang baru akan merintis untuk menjadi pelaut hanya dengan modal BSc, sangat disarankan untuk memiliki keterampilan khusus seperti memasak, mengelas, kelistrikan, ikuti kursus-kursus resmi, diakui dan dilakukan sertifikatnya. Setelah 1-2 tahun berlayar, melengkapi sertifikat, tingkatkan keterampilan atau kompetensi. Sudah? Silakan diakhiri kalau sudah. Pembahasan kelompok 2 saya akhiri pada hari ini. Jika ada salah kata dalam kata kami, mohon maaf. Dari kelompok 2 selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum menuju presentasi kelompok 3, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LK 1.3 tentang mengidentifikasi perjanjian kerja laut. Pengertian PKL menurut KUHD. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, pasal 395 menyatakan bahwa yang diartikan dengan perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakoda atau anak buah kapal. PKL menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 33 Perjanjian Kerja Laut Seafarers Employment Agreement yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau badan usaha keagenan awak kapal dengan pelaut yang akan dipekerjakan sebagai awak kapal. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Ingin bertanya, Ya, silakan kelompok 1. apakah pihak satu berhak mengakhiri perjanjian kapan saja sekalipun tanpa memberitahuan terlebih dahulu? Mohon izin. Ya. Keputusan perjanjian oleh pihak satu berhak mengakhiri perjanjian kapan saja sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Karena beberapa alasan yang mendesak. Ini tergantung dalam pasal 9A pihak kedua kurang cakap, berkelakuan buruk, lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah yang dimaksud pada pasal 8 atau melakukan perbuatan lain yang merugikan pihak satu. Dalam hal di atas, pihak kedua dinilai kurang cakap, kelakuan buruk, melalaikan tugas, tidak patuh aturan, melakukan perbuatan yang merugikan pihak satu. Secara periodik, pihak kapal perbuatan membuat laporan konduit ke manajemen. Laporan tersebut berisi penilaian atas kinerja yang disiplinkan tiap awak kapal. Sudah cukup. Silakan diakhiri. Sekian dari kami. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak. Sekarang Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi apa yang kita diskusikan tadi. Ibu sudah analisis dan evaluasi ya. Kalian dalam kelompok sudah sesuai, sudah bekerja sama dengan baik, sudah membagi-bagi tugas dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik para anggotanya. Ibu juga melihat ada yang aktif dan rata-rata semua juga memang aktif, tapi di sini Ibu akan memberikan sedikit penghargaan dari 3 kelompok ini, siapa yang paling bagus penampilannya. Baik, kira-kira siapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1. Kecuali kelompok 2 dan kelompok 3 bisa lebih baik dari kelompok 1, oke? Baik, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Baik anak-anak, dan sudah Ibu menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Mohon izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan. Pelaut harus memiliki COC dan COP. COC sertifikat kompetensi atau sertifikat keterampilan. Contoh SAT dan ASN. COP sertifikat provinsi atau sertifikat keahlian. Contoh ANT 1 dan ANT 3. Baik, ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Jifan. Isi buku pelaut selain sebagai dokumen
Di negara juga bermanfaat untuk identitas bagi pelaut, bagi pemilik buku pelaut, catatan khusus pemilik buku pelaut, catatan kesehatan pemilik buku pelaut, daftar ijazah pemilik buku pelaut, dan catatan pengalaman berlayar sea service. Baik, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Perjanjian kerja laut PKL adalah kesepakatan antara awak kapal dengan pemilik kapal atau operator kapal atau nakoda kapal atau dengan agen awak kapal yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah. Selanjutnya, untuk refleksi Ibu sudah kirim di WA grup ya. Di situ nanti ada link untuk ke Google Form. Pengisiannya sampai maksimal jam 23.00 nanti malam. Ibu tunggu, Ibu pastikan kalian sudah mengisi semua tentang refleksi pembelajaran hari ini. Bisa Ibu cek ya, harus mengisi semua. Nah, sekarang kita akan melakukan post test. Silakan kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Jawab. Beri nama. Waktunya 5 menit. Penilaian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak kalian menyerap apa yang diterangkan hari ini. Penilaian ini akan disampaikan minggu depan ya, pada pertemuan kita selanjutnya. Sudah dirapikan? Baik, anak-anak, kita akan bertemu di minggu depan dengan mata pelajaran yang sama, dasar-dasar melakukan kapal niaga. Materinya adalah tentang prosedur darurat dan SAR. Oke? Baik, pelajaran kali ini sudah selesai. Silakan salah satu. Duduk siap, gerak. Pelajaran telah diselesaikan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Istirahat tepat, gerak. Baik,